Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solihah kelas 2, bagaimana kabarnya? Semoga puasanya tetap lancar ya dan belum ada yang bolong. Nah, hari ini kita memasuki hari kedua Sanlat Ramadan STIT Islahul Ummah. Disimak ya materinya tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama, merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan ini. Nah, yang kedua, saat diawalinya dakwah Islam secara terbuka. Maksudnya dulu penyebaran Islam itu dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan pasti akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Tapi setelah bulan Ramadan ini, dakwah Islam dimulai secara terang-terangan atau secara terbuka. Yang ketiga adalah adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Coba, namanya malam Lailatul Qadar. Nah, anak solih, malam Lailatul Qadar ini menurut riwayat ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu saat-saat seperti sekarang ya. Sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir dan sekarang sudah memasuki hari ke-22 kita di bulan Ramadan. Jadi kita masih punya 8 hari untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi anak solih, pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran itu diturunkan seperti itu. Jadi pada malam Lailatul Qadar juga ditentukan rezeki, kematian, keberuntungan, hidup dan mati setiap manusia. Nah, malam ini merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Lailatul Qadar sebagai malam kemuliaan. Nilai ibadah yang dilakukan pada malam ini sama dengan nilai ibadah 1000 bulan. Jadi orang yang melaksanakan qiyamul lail misalnya atau sholat malam saat pada malam Lailatul Qadar, bahkan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lailatul Qadar juga salah satu kesempatan emas untuk berdoa anak solih. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang dibukanya pintu ijabah doa dan ampunan. Orang yang berhasil memasuki pintu ini akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga kita bisa bertemu, kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar di 8 hari terakhir ini ya. Apakah kita bisa mendapatkannya? Insya Allah mudah-mudahan ya. Karena Lailatul Qadar ini adalah malam yang memiliki berjuta keutamaan. Jadi orang-orang yang beriman terbiasa berbondong-bondong dan berupaya keras untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Misalnya dengan beritikaf. Jadi selama 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini masjid-masjid akan sangat ramai sekali. Banyak orang yang mengaji, kemudian berdoa di masjid dan di rumahnya masing-masing. Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke langit dunia sampai dunia itu penuh dan sesak oleh malaikat. Mereka menyampaikan salam kesejahteraan. Nah, anak solih, surat apa coba yang isinya tentang Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Ya, surah Al-Qadar, yaitu surah ke-97 yang berbunyi bagaimana? Ada yang hafal surah Al-Qadar? Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
bersejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Seperti itu ya anak solih, bunyi dari surah Al-Qadar dan artinya. Kemudian pada malam Lailatul Qadar itu perbanyak membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, diulang-ulang. Yuk diikuti yuk. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, maka ampunilah aku. Perbanyak doa itu ya anak solih, dan itu termasuk untuk tugas hari ini. Kita lanjut ya anak solih ke keutamaan bulan Ramadan yang keempat, yaitu kemenangan dalam perang Badar. Pada perang Badar ini jumlahnya tidak seimbang, kaum muslim sedikit, tapi kaum kafir itu banyak, tetapi Allah memberikan kemenangan pada perang Badar ini. Yang kelima adalah pembebasan kota Mekah atau disebut juga Fatu Makkah. Nah, pembebasan kota Mekah ini terjadi pula di bulan Ramadan. Jadi saat itu kaum muslimin sudah banyak, kemudian mereka berangkat dari Madinah ke Mekah. Nah, melihat pasukan muslim yang sangat banyak, orang kafir Quraisy takut gitu ya, para penduduk kafir Quraisy itu takut yang ada di Mekah. Akhirnya mereka menyerah kepada Rasulullah SAW, bahkan tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun gitu. Tidak ada yang luka sedikit pun. Masya Allah ya. Nah, yang keenam adalah pada bulan Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah, dan setan pun dibelenggu ya. Jadi kesempatan kita untuk bisa masuk surga. Kemudian yang ketujuh, bau mulut orang puasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau minyak misik. Minyak misik apa, Bu? Minyak misik itu semacam minyak wangi ya. Jadi bau mulut orang puasa itu lebih baik, itu lebih wangi dari minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula dihah-hah ke orang lain ya, itu tidak baik ya. Yang kedelapan, pahala ibadah sunnah menyamai pahala ibadah wajib, dan ibadah wajib setara dengan 70 ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Begitu ya pahala di bulan Ramadan. Jadi ibadah sunnah saja bisa menyamai pahala ibadah wajib, dan ibadah wajib dilipat gandakan dan setara dengan 70 ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Jadi perbanyaklah ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, karena pahalanya sama dengan ibadah wajib. Nah, ibadah wajibnya gimana? Jangan ditinggalkan, tapi tingkatkan lagi. Seperti itu, jangan pernah melupakan, jangan pernah melewatkan sholat fardu kita ya, sholat wajib kita. Sholat duhanya jangan dilewatkan. Sunnah ini mumpung Ramadan. Sekarang perbanyak ibadah sunnah. Duhanya, tarawehnya, sholat rawatibnya, sholat tahajudnya ya sebelum sahur dilaksanakan, supaya kita mendapatkan banyak pahala di bulan Ramadan ini. Karena kita belum tentu bulan Ramadan tahun depan kita masih diberikan umur oleh Allah atau tidak. Kita manfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak pahala, untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya anak soleh, materi tentang keutamaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk tugas kali ini adalah melafalkan doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bersama artinya divideokan ya anak solih. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.